Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya Soli dan Soliha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin semangat untuk belajar walaupun kita masih dalam keadaan daring. Nah, sebelum kita belajar, semoga anak-anak ibu guru sudah mengerjakan salat duha, sarapan, dan sudah mandi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk mari kita berdoa bersama. Angkat kedua tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, materi yang kita tonton atau kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru di pelajaran tematik. Tematik 1B, subtema 2, tentang gemar bernyanyi dan menari. Kali ini kita akan belajar tentang matematika dan SBDP atau seni budaya. Pelajaran matematika ada di KD 3.4 dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat melakukan pengurangan dengan bantuan gambar. Itu artinya materinya adalah pengurangan. Sedangkan untuk SBDP itu ada di KD 3.4 juga, mengenal bahan alam dalam berkarya alam dengan materi mozaik dan kolase. Tujuannya adalah supaya peserta didik mengetahui bahan alam yang dapat digunakan sebagai prakarya mozaik dan kolase. Minggu lalu kita sudah belajar tentang SBDP dan PJOK. Di materi SBDP itu materinya tentang membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Contoh bunyi alam itu adalah suara hewan. Contohnya kucing yang mengeong, dan bunyi buatan itu seperti tepukan tangan kita. Kemudian di minggu lalu kita juga sudah belajar tentang olahraga atau PJOK. Materinya yaitu tentang manfaat pemanasan sebelum berolahraga. Semoga anak-anak ibu guru ini masih ingat materi yang kemarin dan bisa dipelajari lebih lanjut. Baiklah, kita kali ini akan mulai pembelajaran yang pertama, yaitu tentang matematika mengenai pengurangan. Baiklah, sekarang pelajaran yang pertama yaitu matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan. Apa sih Bu Guru pengurangan itu? Pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruh bagian sehingga hasilnya menjadi sedikit. Tanda pengurangan seperti ini. Coba cermati dan pahami soal dari Ibu Guru berikut. Suatu hari, Rani memiliki 5 apel. Kemudian, Rani memberikan 1 apelnya kepada Iva. Berapakah sisa apel yang dimiliki Rani sekarang? Nah, bentuk soal ini adalah contoh dari soal pengurangan karena jumlah apel Rani lebih sedikit dan berkurang. Mari kita hitung berapakah sisa apel yang dimiliki Rani. Awalnya Rani mempunyai 5 buah apel. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Rani memberikan 1 apel kepada Iva. Kita coret 1 apelnya. Kemudian berapakah sisa apel Rani? Kita hitung apel yang belum dicoret. 1, 2, 3, 4. Jadi sisa apel Rani yaitu ada 4. Sama penulisannya seperti ini. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Coba perhatikan soal berikut. Ada 9 es krim di meja rumah. Kemudian es krim tersebut dimakan oleh kakak sebanyak 4 es krim.
Kira-kira berapakah ya sisa es krimnya? Nah, yuk kita hitung bersama. Tadi ada 9 es krim yang utuh. Kita tulis 9 ya. Kemudian dimakan 4. Berarti kita coret 4 es krimnya. 1, 2, 3, 4. Jadi sisa es krim yang belum dimakan yaitu ada 5. Penulisannya seperti yang di bawah, yaitu 9 dikurang 4, hasilnya adalah 5. Bagaimana materi tentang pengurangan hari ini? Mudah bukan? Nah, semoga anak-anak ibu guru bisa memahami materi yang sudah ibu guru jelaskan. Berikutnya kita akan belajar materi SPDP. Silahkan disimak. Baiklah Soli dan Soliha, kita akan bahas tentang kolase dan mozaik. Sebelumnya, siapa yang suka membuat hiasan? Nah, ternyata untuk membuat hiasan itu kita bisa menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, biji-bijian, pelepah pisang, kemudian cangkang telur, dan kulit bawang. Contohnya pada gambar ini adalah gambar kupu-kupu. Gambar ini adalah gambar kolase kupu-kupu dan mozaik ikan. Nah, berbicara tentang mozaik dan kolase, apa sih Bu Guru perbedaan antara kolase dan mozaik? Oke, kita bahas. Kolase itu dibuat dari beberapa bahan. Bisa dari kain, kayu, atau kertas, kemudian ditempelkan dan membentuk gambar. Contohnya kolase kupu-kupu ini terbentuk dari kacang hijau, kacang merah, kuaci, biji jagung, dan kacang kedelai. Sedangkan mozaik itu dibuat dari bahan keras berwarna yang dipotong-potong, disusun dan ditempelkan dengan lem. Contohnya mozaik kertas yang ditempel di gambar ikan ini. Bagaimana, apakah Ananda sudah paham mengenai mozaik dan kolase? Untuk menambah pemahaman Ananda Soli dan Soliha, maka yuk kita coba jawab pertanyaan ini. Pilihlah jawaban yang menurutmu paling tepat. Pertanyaannya adalah, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah A. Biji jagung, B. Plastik, C. manik-manik. Ya, betul, A. Biji jagung. Good job. Nah, mudah kan memahami antara perbedaan kolase dan mozaik? Nah, semoga materi hari ini bisa menambah pengetahuan anak-anak ya. Simpulan materi hari ini yaitu pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruh bagian sehingga hasilnya menjadi sedikit. Berikutnya, mozaik itu dibuat dari bahan yang dipotong-potong dan disusun menggunakan lem. Dan kolase itu dibuat dari bahan yang ditempel membentuk gambar. Nah, untuk tugas silahkan dikerjakan di buku tematik 1B-nya di halaman 59 sampai 60. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Ibu guru mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah semangat, sudah menonton dan memahami video ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk Ananda yang ada di rumah. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.